pertemuan terakhir kita ya, ini masih mengenai kolom langsing. Jadi 1 minggu sebelum libur kemarin kita itu udah membahas kolom langsing gitu ya, termasuk teori-teori dasarnya. Jadi fundamentalnya dan teori-teori dasarnya itu adalah pertemuan sebelum liburan, pertemuan terakhir sebelum liburan di Desember di tahun lalu ya gitu. Nah sekarang kita akan melanjutkan kembali gitu ya, tetapi di sini hari ini lebih ke prosedural seperti itu. Jadi materinya ada di slide sebelumnya, teorinya ada di slide sebelumnya. Silahkan diperdalam teorinya. Lalu hari ini kita akan lebih ke proseduralnya seperti itu ya. Brian Yehezkiel, bisa minta tolong bacain. Brian Yehezkiel. Ya, oke, mungkin Andre Budiarto bisa tolong bacain. Boleh, Bu. Bentar ya, Bu. Ya. Desain kolom langsing pada portal tak bergoyang. Pertama, tentukan tinggi atau panjang kolom LU, panjang efektif kolom SPI section 10.12.1 menyatakan faktor panjang efektif K untuk kolom pada portal tidak bergoyang adalah lebih kurang dari sama dengan 1. Nilai K ini dapat ditentukan dengan tabel 5.1 atau dengan nomogram pada gambar 5.4. Jari-jari girasi atau R untuk penampang persegi R sama dengan 0,3 kali H. Untuk penampang lingkaran R sama dengan 0,25 kali H. Untuk penampang lain R sama dengan akar IG inersia G dibagi luas G. Efek kelangsingan kolom. SPI section 10.12.2 membolehkan efek kelangsingan diabaikan apabila KLU dibagi R kurang dari sama dengan 34 dikurangin 12 M1 per M2 kurang dari sama dengan 40. Ya, oke, terima kasih Andre Budiarto. Jadi di slide ini saya lebih benar-benar fokusin ke step by step-nya gitu ya. Nah, pertama kita akan ngomongin kalau portalnya tak bergoyang. Jadi kalau portalnya tak bergoyang, itu pertama-tama kalian identifikasi dulu berapakah LU gitu ya. LU ini apa? Itu ada di slide sebelumnya ya. Jadi tinggi kolom yang mana nih yang LU, mana LU dan mana LC seperti itu kan. Itu lihat ke slide sebelumnya. Lalu selanjutnya kalian harus mencari panjang efektif kolom. Nah, panjang efektif kolom ini berhubungan dengan K, di mana kalian bisa menggunakan nomogram atau rumus seperti itu. Jadi bisa buka lagi slide yang sebelum ini seperti itu kan. Lalu habis itu menentukan jari-jari girasinya itu R. Nah, R di sini intinya adalah sebenarnya akar inersia per A. Jadi apapun bentuk penampangnya itu kalian pasti sebenarnya bisa menghitung R-nya gitu ya. Jadi kalau dibaca kan ada RY, RX dan seterusnya. Nah, itu udah dihitungin kan, tapi apa dan biasanya kalau kotak ya itu ya persegi 0,3 H, lingkaran 0,25 H, tetapi tidak terbatas itu saja. Penampang-penampang lainnya sekalipun enggak beraturan itu bisa dihitung jari-jari girasinya akar I per A. Lalu setelah itu seperti dengan baja ya, kalian mengecek batas KL per R-nya gitu ya. Jadi kan udah dapet nih 1 sampai 4. Nah, ini hitung aja KL per R-nya, KLU per R itu kalau untuk portal tak bergoyang itu rumusnya yang ini kan.
Kalau portal tak bergoyang rumusnya yang ini. Nah, kalau misalkan ternyata KLU per R-nya kurang dari 40 atau kurang dari 34 kurang 12 M1 per M2, ya udah diabaikan aja efek kelangsingannya. Jadi bisa dikatakan portal tak bergoyang teman-teman itu tidak langsing gitu ya. Jadi maksudnya bisa dianggap kolom biasa gitu. Jadi neglect aja kalau misalkan sampai nomor 4 ini ternyata kesimpulannya adalah tidak langsing, ya udah nggak perlu melanjutkan ke step yang setelahnya seperti itu ya. Nah ini kalau sekali lagi kalau mau ada yang nanya langsung nanya aja ya. Nah ini ada sedikit perjanjian tanda ini ya, apa itu M1 dan M2. Theodoricus Rio bisa tolong baca ini? Bisa, Bu. M top dan M bottom sama arah disebut double curvature. M top dan M bottom beda arah itu disebut single curvature. M2 adalah nilai absolutnya lebih besar. Absolut M2 lebih besar daripada absolut M1 dan selalu positif. Ya, oke, terima kasih Rio. Jadi ini ketika ada kolom nih, terus diketahui ada momen top sama momen bottom. Jadi sekali lagi ini momen top sama bottom ya, jadi bukan, jadi momen pas di joinnya kolom gitu. Jadi kita nggak tahu momen di sepanjang sini, pokoknya diketahui momen di ujung satunya sama di ujung satunya gitu ceritanya. Makanya namanya momen top sama bottom. Yang di tengah-tengah kita belum ada data nih ceritanya. Ya, tapi kalau dikasih diagram momen kayak gini ya berarti tahu ya di tengah-tengahnya seperti apa gitu. Nah, jadi kalau ada momen diketahui momen top sama momen bottomnya. Nah, intinya itu adalah M2 itu selalu momen yang lebih besar. Jadi misalkan kayak gini gitu. Ini misalkan apa namanya? Misalkan ini berapa ya? Ya misalkan diketahui salah satunya tuh negatif berapa ya? 150 gitu. Lalu satunya positif deh misalkan ya. Positif 70 misalkan. Nah, ini tuh selalu jadi M2. Si 150 pokoknya M2 itu selalu yang lebih besar. Jadi antara dua momen, ada dua momen nih. Nah, yang lebih besar selalu menjadi M2 gitu maksudnya. Nah, lalu dia kan ini sebenarnya ada negatif positif ya. Ini kan sebenarnya arah momennya gitu kan. Nah, tapi untuk masuk ke rumus ini nih gitu, itu M2-nya kan ini walaupun dia adalah momen negatif, ya udah kita M2-nya 150 gitu maksudnya. Jadi diambil positifnya gitu ya. M2 selalu positif gitu. Nah, terus sekarang yang harus dilakukan setelahnya adalah mencari tahu apakah single kurvatur atau double kurvatur gitu. Jadi kalau misalkan nih M2-nya udah dapet ya 150 kan. Nah, kalau misalkan dia single kurvatur itu bengkoknya kayak gini ya. Ini nih bengkoknya kayak gini nih. Bengkoknya benar-benar gini gitu. Nah, itu kan ininya tadi 150 ya. Terus ini kan satunya ya 70 berarti ya 70. Nah, dikatakan M1 per M2 itu harus kurang dari 1. Oh, berarti positif berarti ya. Ini M1-nya juga positif. Karena kan ini disuruhnya 0 sampai 1 ya. Berarti M1-nya juga positif. Berarti 70 gitu. Nanti di M1 per M2 yang di sini berarti itu 70 per 150 gitu. Nah, kalau ternyata dia double kurvatur itu momennya searah gitu ya. Momennya searah, ini kan searah ini ya.
Ini kan ke sini counter clockwise ya. Ini juga counter clockwise searah kan. Nah, kalau momennya searah dia tuh bikin double kurvatur kayak gini nih, ngelengkung ke kiri, ngelengkung ke kanan gini. Jadi ngelengkung ke sini, ngelengkung ke sini gitu. Nah, ini adalah double kurvatur. Nah, tadi kan misalkan ya tetap ya momennya tadi 150 yang gede, M2-nya ini 150 kan positif ya. Nah, disyaratkan M1 per M2 itu antara minus 1 sampai 0. Oh, berarti M1-nya negatif kan? Gitu. Berarti ini negatif 70 gitu. Ya, ini berarti sebenarnya ini kalau diketahui soalnya kayak gini berarti ini maksudnya ini sih. Kalau ini berarti soalnya bakal minus 150 sama minus 70 gitu. Oke, jadi nilai M2 sama M1 sekali lagi buat masuk ke sini nih, nilai M2 sama M1, M2 selalu momen paling besar di antara top sama bottom-nya. Lalu M1-nya itu dan M2-nya selalu positif, ingat ya, M2-nya selalu positif. Nah, lalu M1-nya adalah momen satunya lagi gitu kan ya. Nah, tetapi M1-nya itu negatif atau positif, itu lihat kurvaturnya, apakah dia double kurvatur atau single kurvatur. Oke, seperti itu. Ya, nanti kalau ada pertanyaan silahkan ya. Kita lanjut ini. Nathaniel Calvin, bisa minta tolong bacain? Bisa, Bu. 5. Momen minimum. Untuk kolom pada kuartal tak bergoyang, momen ujung terbesar M2 tidak boleh kurang dari M2 min PU dalam kurung 0,01524 tambah 0,3 H, di mana H di dalam meter. Faktor perbesaran momen desain kolom pada kuartal tak bergoyang dilakukan terhadap beban aksial terfaktor PU dan momen yang telah dikalikan faktor perbesaran momen MC. Itu bacanya apa, Bu? Ini Ya. delta NS. Apa? Delta NS kali M2, di mana faktor perbesaran momen magnifier adalah delta NS sama dengan Cm per 1 min PU per 0,75 PC. Cm sama dengan 0,6 tambah 0,4. M1 per M2 lebih besar dari sama dengan 0,4. Ya, terima kasih Nathaniel Calvin. Nah, jadi setelah kita itu tadi ya, udah tahu M2, M1, sekali lagi ini masih portal tak bergoyang ya. Nah, itu kita ngecek dulu nih. M2 yang tadi, yang udah kita hitung tadi ya, 150 tadi kan ya, 150 gitu. Itu tuh apakah lebih besar dari M2 minimum. Jadi ada yang namanya M2 minimum, itu besarnya harus segini. Kalau misalkan M2 yang tadi yang 150 itu lebih besar dari M2 minimum, ya udah pakai aja terus si 150. Tetapi kalau ini lebih besar, misalkan ini 200, ambil M2 minimumnya, seperti itu. Lalu habis itu kan udah dapat ya M2 tadi ya. Ya udah tugas kita tuh cuma pengen tahu pembesaran momennya gitu. Jadi momen kita tuh adalah si M2, tapi momen kita itu amplified gitu, berlipat lebih besar sehingga menjadi MC. Gitu.
Ya, oke. Jadi ini tadi ya, ini adalah momen kita M2. Ini momen aslinya sebenarnya, momen apa adanya dari analisis strukturnya gitu. Nah, tetapi akibat langsing gitu kan ya, momennya itu jadi membesar gitu ya. Seperti yang udah kita bahas di minggu terakhir sebelumnya. Jadi momennya itu berlipat ganda gitu ya. Ya, pokoknya lebih dari satu lah ya. Nah, itu pelipatnya itu adalah ini delta NS. Delta NS adalah delta non-sway, si NS-nya itu non-sway. Jadi nanti in the end momen kita itu MC gitu, gara-gara membesar, gara-gara si delta NS. Jadi sekali lagi target untuk portal tak bergoyang itu cuma rumus ini sebenarnya. Jadi gampang banget sebenarnya. Nah, buat dapat MC aja gitu loh dari momen M2 kita. Nah, berapakah sih buat dapat MC ini kan berarti harus tahu delta NS. Nah, berapakah delta NS-nya? Itu bisa menggunakan rumus ini. Gitu ya. Nah, ini si CM ini adalah beda ya. CM ini ya hitung aja dari tadi ya, dari kita dapat M2 sama M1 ini tadi. Sekali lagi M2 selalu positif, M1 itu apakah positif atau negatif? Lihat dari kurvaturnya, apakah dia double atau dia single. Nah, ya udah deh, terus dapat nanti delta NS-nya masuk ke sini. PU itu gaya yang terjadi gitu ya. Kalau PC itu adalah untuk satu kolomnya gitu. Ini juga udah dibahas di slide sebelumnya juga gitu. Ya, seperti itu. Nah, ini kita lanjutin aja berarti ya. Felix, Ciho bisa untuk bacain? Bisa, Bu. Gaya aksial kritis PC sama dengan V kuadrat dikali EI dibagi K kali LU kuadrat yang besarnya adalah sama dengan PE untuk ujung sendi-sendi. Dan kekakuan direduksi menjadi EI sama dengan 0,4 EC kali IG per 1 ditambah beta D. Reduksi kekakuan dilakukan untuk mengatasi creep buckling yang dinyatakan dalam rasio beta D sama dengan maksimum beban mati aksial terfaktor pada kolom dibagi total beban aksial terfaktor pada kolom. Oke, terima kasih Felix. Nah, jadi PC ini kemampuan satu kolom gitu ya. Jadi ya berdasarkan itu EI KLU-nya kolom gitu. Nah, jadi kalau PC itu kapasitas, kalau PU itu gaya luar. Nah, terus nilai EI itu dihitung pakai yang ini gitu ya. Nilai EI dihitung pakai ini dengan beta D adalah maksimum beban mati aksial terfaktor dibagi total beban aksialnya. Gitu. Ya udah habis itu bisa dapat delta NS, terus kita bisa mendapat momen yang sudah diperbesar gitu dengan mengalihkan momen kita apa adanya dikali delta NS. Terus habis itu ya udah desain kolomnya pakai momen MC gitu ya. Jadi kalian ngedesain seperti beton satu tapi seolah-olah momennya itu ya ini udah membesar gitu ya. Udah membesar dari yang normal-normal aja gara-gara langsing. Nah, ini ada satu catatan ini. Jerika Pangestu bisa tolong bacain? Bisa, Bu. Ganti penampang bila PU lebih besar dari 0,75 PC sehingga persamaan delta NS akan menghasilkan nilai negatif. Kekakuan kolom tidak memadai, kolom tidak stabil. Jika delta NS lebih dari 2, ukuran kolom tidak lagi ekonomis. Oke, terima kasih Jerika. Jadi
ini tadi ya, jadi kita itu sebenarnya momennya itu adalah M2. Nih, jadi momen kita sebenarnya adalah M2, tetapi gara-gara langsing, itu ada pembesaran momen si delta NS, sehingga kita harus desain kolom di sini, gitu ya. Nah, jadi kalau cuma memperbesar sedikit doang gitu lah ya, itu nggak apa-apa, kita tetap aja desain kolomnya. Kolomnya nggak perlu kita ganti, cuma kita desain dengan momen lebih gede. Nah, tapi sampai kapan itu menjadi ya istilahnya itu kemarin ya gone wrong gitu. Batasnya gimana sih gitu. Nah, kalau misalkan amplifiernya udah lebih dari 2, mendingan ganti kolom karena udah nggak ekonomis lagi. Maksudnya gedein ukuran kolomnya gitu ya. Soalnya ya itu M2 di sini kita cuma 150, tapi kita harus desain kolom dengan momen hingga 300 gitu. Nah, itu kalau udah lebih besar dari 2 ya bahkan mungkin 3 kali lipat misalkan. Berapa 3 kali lipat? 3 kali lipat berarti 450 gitu kan ya. Nah, itu udah sangat-sangat tidak ekonomis. Jadi sebaiknya kolomnya diperbesar segitu. Nah, sama juga kalau PU lebih besar dari 0,75 PC, sehingga kolomnya tidak stabil gitu. Jadi ini adalah catatan-catatan yang sebaiknya kita revisi kolomnya kalau kena yang di sini. Tetapi kalau enggak, kalau delta NS-nya cuma 1,2 gitu kan ya, di sini cuma 1,2, kan cuma nambah 20% ya, atau 1,5 gitu, itu masih dirasa masih oke. Jadi kolomnya nggak perlu diperbesar, ya udah desain aja kolom itu, tetapi momennya diperbesar gitu. Berarti butuh tulangan lebih besar, lebih banyak gitu ya maksudnya. Oke, paling gitu aja untuk yang kolom tak bergoyang. Jadi gampang kan ya kolom tak bergoyang? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Belum ada. Oke, terima kasih Steven. Kalau begitu kita akan lanjut ke portal bergoyang. Ini agak tambah dikit levelnya ya. Tadi simpel cuma kayak gitu, kejaran rumusnya cuma bener-bener sebenarnya ngejar MC doang kalau di portal bergoyang. Nah, kalau yang portal bergoyang kita lanjutkan. Vincent Haris bisa ngobrol. Ya, Bu. Portal bergoyang, 2 jenis momen dapat terjadi pada portal bergoyang. 1. Momen akibat pembebanan yang tidak menyebabkan goyangan, MNS. Beban gravitasi dapat mengakibatkan goyangan pada struktur. Beban gravitasi tidak mengakibatkan goyangan pada kasus portal simetris yang mendapatkan beban simetris. Yang kedua, momen akibat pembebanan yang menyebabkan goyangan MS. Ya, oke. Terima kasih Vincent Haris. Nah, jadi kalau portal bergoyang, itu tetap kita harus membreakdown gitu loh. Jadi kan sebenarnya namanya kan jelas-jelas portal bergoyang ya. Kan berarti harusnya sway ya. Ini kan ya. Nah, ini kan harusnya sway. Nah, tetapi kalau portal bergoyang itu tetap harus kita breakdown walaupun jelas-jelas namanya sway, kita harus membreakdown sebagai momen non-sway sama momen sway gitu. Jadi tetap harus kita breakdown gitu. Jadi walaupun judulnya sway gitu ya. Jadi sekali lagi kalau non-sway ini kan non-sway ya. Non-sway. Ini kan non-sway. Ini kan murni di sini juga delta non-sway doang kan ya, murni delta non-sway. Nah, tapi kalau yang portal bergoyang, yang sway, itu harus kita breakdown menjadi momen yang bikin dia non-sway, sama momen yang bikin dia sway. Jadi momen non-sway sama momen sway. Jadi tetap nih, walaupun dia namanya sway, ada yang namanya momen non-sway. Gitu ceritanya. Nah, Nah, sebenarnya apaan sih? Gitu kan ya. Jadi ceritanya adalah seperti ini. Rangka aslinya adalah seperti ini nih, rangka asli kita. Struktur kenyataan kita tuh kayak gini. Nah, P
PR kita itu harus nge-breakdown struktur yang kiri menjadi mana komponen yang bikin bergoyang, mana komponen yang bikin tidak bergoyang gitu. Jadi sebenarnya aslinya struktur kita yang kiri, tapi kita harus nge-breakdown. Disinilah yang langkah awal yang penting sih gitu. Jadi si kiri ini ya, si portal kiri ini itu kan ada gravity ya, ini kan beban gravity. Ini tempel, jadi kita bikin ya ini non-sway dulu, kita bikin non-sway. Yang ini sway, gitu kan. Nah, di sini kan sebenarnya di rangka asli itu ada beban gravity, sama ada beban lateral gitu kan ya. Nah, beban lateral kan jelas-jelas bikin goyang, bikin portalnya goyang kan. Jadi jelas-jelas ini tuh bakal jadi momen yang membuat sway gitu. Nah, kalau gravity itu tidak membuat dia sway gitu. Nah, jadi komponen yang non-sway itu isinya ada si gravity, komponen yang sway itu isinya ada beban lateral ya, ini ya, beban lateral yang ini nih. Yang ini. Nah, ini. Nih, gitu kan. Nah, cuma harus sama yang kita breakdown itu harus mendapatkan resultan yang sama kayak struktur aslinya kan gitu. Jadi di sini ada reaksi nih. Nah, jadi di sini ada reaksi nih, ada peletakan jadinya biar dia nggak bergoyang kan, jadi ada peletakan ya di sini kan. Ini. Nah, jangan lupa peletakan yang di sini harus juga dijumlahin ke yang bergoyang gitu. Sehingga struktur A ditambah struktur B akan menjadi struktur C gitu. Ya, jadi gitu. Itu berarti kayak superposisi ya, kayak superposisi. Jadi jumlahin aja struktur A dijumlahin struktur B akan menjadi struktur C. Nah, disinilah yang ini step yang penting pertama kali buat menghitung portal bergoyang. Harus di breakdown mana yang bikin dia non-sway dan juga mana yang bikin dia sway. Nah, itu lumayan task pertama gitu ya, challenge pertama lah. Nah, jadi kalau misalkan ada soal kayak gini gitu ya, aslinya struktur itu A, ini kan ya. Struktur itu aslinya kayak gini. Kena gravity 400, kena lateral 20. Nah, harus di breakdown nih ke non-sway sama sway gitu ya. Jadi ini non-sway nih yang B, non-sway kan gravity ya. Dikasih perletakan, kan jadinya dia nggak sway kan. Nah, si 20 ini masuk ke yang sway, tapi sekali lagi B tambah C harus sama dengan A, sehingga perletakan yang sini juga harus ditambahin ke sini. Gitu deh. Nah, terus habis itu kayak analisis struktur biasa. Nah, ini hasilnya ini nih momen-momennya. Ini momen non-sway ini berarti ya. Ini sama ini momen non-sway semua nih. Gitu. Ya udah, ganti ini deh ya. Saya pakai highlight aja kalau gitu deh. Mana nih? Waduh.
Ya, oke. Jadi ini ya, yang kiri itu adalah non sway gitu ya. Jadi habis itu kita menganalisis struktur. Nah, ini adalah momen non sway-nya gitu di kolom. Jadi kita ini cuma dari gaya 400 sama peretakan 1,2 ini keluar momennya berapa. Nah, itulah pakai unstruk biasa ya, pakai statika biasa. Itu keluar ini yang kuning-kuning ini adalah momen non sway. Nah, demikian pula juga struktur yang kanan gitu, itu adalah struktur sway, jadi kena lateral 20 tambah 1,2. Nah, itu setelah ngestatika, momennya adalah keluar ini nih. Nah, ini adalah momen sway-nya. Gitu. Terus ini ada displacement ya, ini 0,13 gitu ceritanya. Goyangnya 0,13. Nah, jadi itu adalah step pertama nih buat ngerjain portal bergoyang. Ya. Terus habis itu ya ini prosedurnya ya, kita mulai lanjut lagi. Bagaimana kalau sama kayak tadi ya, tadi kan portalnya tak bergoyang, prosedurnya seperti apa. Nah, sekarang adalah prosedur bila portalnya bergoyang. Jihan Nur Azizah bisa untung sih? Bisa, Bu. Sebentar, Bu. Prosedur desain kolom langsing pada portal bergoyang. 1. Tentukan tinggi panjang kolom atau LU. 2. Panjang efektif kolom. Dari ACI 10.12.1 menyatakan faktor panjang efektif K untuk kolom pada portal tidak bergoyang kurang dari sama dengan 1. Nilai K ini dapat ditentukan dengan tabel 5.1 atau dengan monogram pada gambar 5.4. Nomogram, maaf Bu. 3 jari-jari girasi R untuk penampang persegi, R sama dengan 0,3 kali H. Untuk penampang lingkaran, R sama dengan 0,25 kali H. Untuk penampang lain, R-nya akar IG dibagi AG. 4 efek kelangsingan kolom, ACI 10.12.2 membolehkan efek kelangsingan diabaikan apabila KLU per R kurang dari sama dengan 22. Ya, oke, terima kasih Jihan. Nah, ini proseduralnya awalnya masih mirip lah ya dengan yang tak bergoyang. Jadi pertama-tama cari tahu LU-nya berapa. Nah, ini sekali lagi LU, LC, LE. Nah, itu semua hal yang berbeda, bukan slide sebelumnya. Lalu habis itu menentukan K-nya gitu, buka lagi slide sebelumnya gitu ya. Lalu mencari jari-jari girasi. Kalau kotak ya udah 0,3H, kalau lingkaran 0,25H gitu ya. Tapi kalau misalkan persegi panjang atau bentuk-bentuk tidak beraturan lainnya gitu, itu bisa dihitung dengan akar I per A. Lalu kita cek KL per R-nya, seperti kayak baca ya, ngecek KL per R. Nah, untuk yang portal bergoyang itu batas di beton itu adalah 22. Batas di beton adalah 22 untuk yang portal bergoyang. Kalau sebelumnya yang ini tadi 40 tadi sama angka ini 34 minus 12 M1 per M2 ini ya. Tapi untuk yang bergoyang batasnya 22. Begitu. Nah, terus kalau misalkan ternyata dia 15 kurang 20, pokoknya kurang dari 22, ya udah berarti kolom kalian nggak langsing. Jadi neglect aja semua perhitungan setelah ini gitu ya. Tetapi kalau ternyata langsing, ya kita harus lanjutkan perhitungannya. Ya, jadi kalian coba aja hitung tuh tugas besarnya, apakah masuk langsing atau enggak gitu. Nah, tapi sekali lagi harusnya sih enggak, karena
beton itu tidak sensitif langsing, kecuali kalian memang desain pilar jembatan yang tinggi banget, itu biasanya mungkin buat kena langsing gitu ya. Batasnya adalah KL per R kurang dari 22. Kurang dari sama dengan 22. Nah, terus kita lanjut. Misalkan iya gitu ya. Misalkan iya jawabannya. Jadi kita lanjut. Citra Saabita bisa membacain? Lima, lakukan perhitungan momen tidak bergoyang yang tidak diperbesar akibat pembebanan. Analisis dilakukan dengan analisis elastis pada pertama akibat beban gravitasi. Untuk kombinasi pembebanan, U sama dengan 1,2 dl ditambah 1,6 ll ditambah 0,5 lr. 6. Perhitungan delta SMS. Perhitungan delta SMS dengan analisis P delta secara langsung. ACI section 10.13.4.1 membolehkan perhitungan langsung dengan momen menggunakan delta SMS sama dengan MS per 1 dikurang Q lebih dari MS. Q sama dengan sigma PU delta 0 per VUS LC. Perhitungan delta SMS dengan faktor perbesaran momen portal bergoyang. ACI section 10.13.4.3 membolehkan penggunaan faktor perbesaran momen portal bergoyang. Untuk menghitung delta SMS sama dengan delta SMS sama dengan MS per 1 sigma PU per 0,75 sigma PC lebih dari MS. Delta PU dan sigma PU dan sigma PC merupakan jumlah Bentar, sepertinya error. sigma PU dan sigma PC merupakan jumlah dari beban aksial dan beban kritis untuk keseluruhan kolom pada lantai yang dianalisis. Notasi sigma pada persamaan 5.44 menunjukkan analisis stabilitas portal bergoyang melibatkan keseluruhan kolom pada lantai yang ditinjau. Ya, oke, terima kasih Citra Saabita Salma. Nah, jadi misalkan kalau seperti ini. Nah ya, jadi kalau misalkan ternyata langsing gitu ya, jadi portalnya jelas-jelas portal sway dan langsing. Jadi kita lanjut gitu ya. Yang jelas pertama adalah faktor beban dulu. Kita harus analisis dia berdasarkan beban yang sudah terfaktor gitu ya, misalkan ini gitu. Terus target kita adalah menghitung delta SMS. Delta SMS. Kan kalau tadi itu kalau yang non-sway, target kita kan ini ya, MC delta non-sway kali M2 gitu kan. Nah, tapi kalau yang portal bergoyang, target kita ngitung delta SMS. Nah, delta SMS ini bisa pakai rumus yang atas, yang ini, atau pakai rumus yang bawah gitu. Jadi, yang diketahui apa
kalau di soal sih ya yang diketahui apa pakai aja nanti yang diketahui di soalnya ya. Jadi kalau misalkan diketahui PU sama PC berarti ambil yang bawah gitu kan ya. Seperti itu. Kalau diketahui delta 0 ya Pak ambil yang atas. Waduh. Nah, setelah kita udah dapat delta SMS, nah itu sebenarnya perjalanan kita masih belum selesai gitu ya. Kita harus menambahkan dia terhadap yang non-sway gitu ya. Jadi target kita sebenarnya itu adalah yang ini. Gitu. Jadi momen kita harus kita jumlahkan dengan momen yang non-sway. Jason Edgardo bisa ngomong kucing. Jason. Jason nggak ada. Jonathan bisa ngomong kucing. Tes, suara saya terdengar, Bu? Ya, terdengar. Momen pada ujung-ujung kolom. Momen yang tidak diperbesar atau MNS ditambahkan kepada momen goyangan yang telah diperbesar pada setiap ujung kolom menggunakan M1 sama dengan M1NS plus delta S M1S, M2 sama dengan M2NS ditambah delta S M2S9. Periksa momen maksimum yang mungkin terjadi di antara ujung-ujung elemen kolom yang ditinjau. Biasanya momen maksimum pada kolom akan terjadi pada salah satu ujung kolom, dan kolom didesain terhadap momen maksimum ini. Namun, apabila beban aksial pada kolom sangat besar dan kelangsingan kolom melebihi ketentuan pada ACI Section 11.13.5, diperlukan langkah-langkah untuk memeriksa momen di antara kedua ujung kolom apakah melebihi momen maksimum pada ujung kolom. Apabila LU per R lebih besar sama dengan 35 dibagi akar PU per FC dikali AG, momen maksimum mungkin terjadi di antara kedua ujung kolom, bukan pada ujung-ujung kolom seperti biasanya, dan harus dilakukan perhitungan menggunakan faktor perbesaran momen tanpa goyangan, delta NS, sesuai persamaan 5.22. Apabila delta NS kurang dari sama dengan 1,0, momen maksimum terjadi pada ujung-ujung kolom. Apabila delta NS lebih besar daripada 1.0, momen maksimum berada di antara kedua ujung kolom. Ya, oke. Terima kasih, Jonathan. Nah, jadi tadi Citra baru sampai delta SMS kan. Udah dapet nih delta SMS. Nah, tetapi kita itu kan bakal ngedesain kolomnya gitu kan ya. Nah, itu jangan lupa ditambahin sama momen akibat non-sway-nya. Nah, di sini menjadi M1 sama M2. Jadi kan punya momen top sama momen bottom tuh. Nah, jangan lupa dua-duanya cari delta SMS-nya, lalu jumlahin dengan momen non-sway-nya gitu. Jadi ini kalau digambar gini lagi ya, ini jadinya ini tuh MS. Nah, yang harus dikali sama delta S ya, tadi ya, yang dihitung sama Citra ini harus dikali delta S dulu. Ini baru MS. Jangan lupa kali delta S.
Salah ya, deltanya nggak gitu ya. Ya gini, delta S gitu ya. Ini hitung dulu pakai yang udah dijelasin sama Citra. Nah, terus jangan lupa ditambah waduh. Nah, oke. Jadi 50 ini jangan lupa dikali delta S gitu ya. Dia akan menjadi delta SMS. Lalu jangan lupa tambahkan juga dengan ini nih. Ini kan kolom A ya. Ini kan kolom A. Jangan lupa tambahin sama kolom A. Jadi ini nih si 325 ini adalah MNS-nya. Gitu. Nah, lalu kok yang bawah ini 56 ini juga MS. Jangan lupa dikali delta S. Jangan lupa ditambahkan dengan MNS-nya, yaitu 162 gitu ya. Jadi konsepnya gitu. Sehingga nanti kolom A ini itu punya momen top tadi ya, 325 ditambah delta S kali minus 50 tadi. Nah, lalu bottom-nya 162 ditambah delta S dikali minus 56 tadi gitu. Nah, inilah gitu, itu momen top sama bottom-nya si kolom A. Nah, lalu tadi Jonathan itu setelah ngitung M1, M2, Jonathan memastikan lagi nih di step 9. Kan ini cuma M1 sama M2 kan cuma momen top sama momen bottom. Nah, gimana kalau di antaranya tadi sebenarnya diskusi yang di sini nih. Nih, yang diketahui cuma momen top sama bottom, gimana di antaranya gitu. Karena kita mau ngedesain satu kolom kan gitu. Jangan-jangan ada momen yang gede di tengah, jangan-jangan bentuk momennya gini nih. Gedenya di tengah misalkan. Nah, itulah yang dilakukan Jonathan di step 9 maksudnya. Jonathan mencoba mengecek apakah ada nih momen yang lebih gede daripada momen top sama bottomnya gitu. Kalau misalkan nggak ada, ya udah momen top sama bottom udah paling gede kan, ya udah kita desain berdasarkan momen top atau bottomnya itu yang masuk ke SP kolom atau kalian pakai beton 1 buat mencari diagram interaksi gitu. Nah, kalau udah ya udah gitu ya. Jadi desain kolom berdasarkan momen itu. Intinya adalah momen terbesar aja. Ya, oke. Jadi gitu ya tadi. Jadi itu yang dijelasin Jonathan tadi. Nah, lalu kita lanjut aja berarti ya. Jadi sebenarnya kita udah dapat momennya sih, momen targetnya. Mau rakanya bisa tolong bacain? Bisa, Bu. 10. Periksa kemungkinan terjadinya goyangan lateral akibat beban gravitasi. Analisis goyangan lateral ini didasarkan kepada kombinasi beban gravitasi yang memberikan hasil maksimum, yaitu U sama dengan 1,2 dl plus 1,6 ll plus 0,5 ll. Apabila delta S, sigma SMS diperoleh dengan analisis P delta secara langsung, ACI membatasi nilai Q sebesar 0,6, di mana Q dihitung berdasarkan kombinasi beban U 1,2 dl plus 1,6 ll
plus 0,5 LR dan beban geser lantai VU menggunakan nilai EI yang dibagikan dengan beta D. Membatasi nilai sigma S sebesar 2,5. Apabila sigma SMS didapat dengan faktor perbesaran momen portal bergoyang, ACI membatasi nilai sigma S dari persamaan di 5.45 sebesar 2,5. Ya, oke. Terima kasih Maurakanya. Nah, ini jadi ada catatan gitu ya, nilai delta S itu dibatasi nilainya sampai 2,5 gitu dari ACI sendiri. Oke, aman ya. Nah, oke gitu. Jadi berarti kalau gitu delta S sebaiknya 2,5 ya. Jadi kalau misalkan ternyata lebih dari 2,5 nih kalian dapatnya, ya itu sebaiknya kalian revisi aja ya kolomnya. Jadi udah enggak udah poor design lah kalau kayak gitu. Gitu. Oke, nah ini adalah contoh dari latihan sebenarnya sebelumnya lah ya, di slide sebelumnya, cuma kemarin tuh baru berhenti sampai sini kan. Oke, mungkin kita review lagi, mungkin pasti lupa ya, jadi sebaiknya kita review lagi aja. Juga waktunya juga masih banyak. Muhammad Reza bisa mau bacain? Muhammad Reza? Nggak ada. Feni Marianti bisa mau bacain? Bisa, Bu. Example 1. For non-sway frame, the figure shows a typical frame in an industrial building. The frames are spaced 6 meters apart. The column rests on a 1.2 meter square footings. Design column CD and DE, IC F aksen C sama dengan 20 MPa and FY sama dengan 420 MPa. Oke, ya. Jadi ini adalah soal yang sama kayak kemarin gitu. Ada industrial building, frame bentuknya kayak H gitu ya framenya. Terus di ininya ada wall. Waduh. Waduh, gimana? Ya, oke. Nah, jadi
Nah, oke, ini jadi ada industrial building. Itu kayak ada frame bentuknya H gitu ya, terus ada wall di sini. Terus habis itu ya ini seperti ini ya, fondasi. Terus ini ada beam kalau dipotong menjadi seperti ini. Nah, lalu ini udah dikasih diagram momen buat kolom EDC gitu ya. Jadi udah dikasih nih diagram momennya. Ini juga sangat membantu gitu ya berarti ya. Ya udah seperti itu. Ya ini datanya FC prime, F yield. Ini jarak ke dalamnya 6 meter, lagi ada portal lagi. Terus ya udah itu fondasi gitu lah ya. Nah, lalu ini kemarin juga udah ini ya, jadi ya mungkin bisa di-review aja, terus ini tabelnya nggak usah dibaca, tapi yang lainnya Lydia bisa minta tolong bacain. Lydia Philadelphia. Ya, Bu. Ya, bisa minta tolong bacain? Ya, Bu. Berdasarkan analisis struktur dari portal tersebut, didapatkan GG aksial dan momen yang bekerja pada kolom CD dan DE sebesar service load P. Di kolom CD ada dead 350 kN dan live 105 kN. Di kolom DE ada dead 220 kN dan live 60 kN. Service moment at top of columns. Di kolom CD ada dead negatif 80 kN meter, live negatif 16 kN meter. Di kolom DE ada dead 57,5 kN meter, live 15 kN meter. Service moment at bottom of columns. Di kolom CD ada dead minus 28 kN meter, live minus 11 kN meter. Kolom DE ada dead negatif 43 kN meter, live minus 11 kN meter. Momen positif adalah searah jarum jam. Hitung beban terfaktor PU, M1, dan M2. Kolom CD, PU sama dengan 12 kali 350 tambah 1,6 kali 105 sama dengan 588 kN. Momen etap 1,2 kali negatif 80 ditambah 1,6 kali negatif 16 sama dengan negatif 126,4 kN. Momen at bottom 1,2 kali negatif 1,2 kali negatif 28 ditambah 1,6 kali 11 sama dengan negatif 51,2 kN. Ke ACI section 1, M2 is always plus FE and M1 is plus PE if the column bend in single curve factor. Since CD is bend in double curve factor, M2 is plus 126.4 kN and M1 is negative 51.2 kN. Kolom DE, PU sama dengan 360 kN, M2 sama dengan plus 93 kN, M1 sama dengan plus 69,2 kN. Trial dimensi kolom asumsi AG trial sama dengan PU per 0,4 FC plus FY.
P 588 kali 10 pangkat 3 per 0,4 kali 20 plus 0,015 kali 420 sama dengan 55,894 mm kuadrat. Gunakan hukum kolom 350 mm kali 350 mm. 2 sama dengan 122,5 mm kuadrat. Karena lebih besar jadi oke. Ya, oke. Terima kasih Lydia. Jadi ini adalah detail per bebannya gitulah ya. Nah, terus habis itu ini tuh bentar, kita simpan. Nah, cuma yang di sini sebenarnya udah rekap gitu ya. Jadi di sini tuh udah rekap. Ini adalah lebih sebelum ini adalah per bebannya gitu. Nah, jangan lupa per bebannya itu dikali faktor load-nya, sehingga ya setelah di faktor load PU-nya adalah 588, lalu di top itu ada 126, di bottom ada 51 gitu ya. Jadi ini dua-duanya minus ya. Jadi ini momennya momen nih minus. Nah, sehingga ini kan, ini bentuknya kayak gini nih. Momennya dua-duanya minus. Nah, kalau gini kan berarti sebenarnya double kurvatur ya ini ya. Sebenarnya kelihatan juga ini gambar diagram momennya akan bikin double kurvatur gitu. Nah, terus tapi nilai negatif sama negatif ini nggak akan kepake buat ngitung nilai negatif positif yang M1, M2 yang di sini. Ini ya, jadi harus ngikutin ya ini tadi ini. Kita harus identifikasi selalu M2 itu yang terbesar dan dia akan menjadi positif. Lalu M1 itu negatif atau positif tergantung dari single kurvatur atau double kurvaturnya gitu kan. Nah, kan sebenarnya kelihatan juga dia bakal double kurvatur kan ya. Nah, double kurvatur itu kan ini ya. Nih, pasti minus kan berarti double kurvatur itu. Jadi M1-nya bakal minus. Gitu. Nah, jadi kenapa M2-nya positif, M1-nya jadi minus. Itu alasannya itu tadi. Terus yang untuk kolom DE sama juga ininya PU-nya dapatnya 360, M2-nya dapatnya positif 93, M1-nya dapat positif 69,2. Itu caranya juga sama ya kayak tadi pakai ini. Jadi M2 selalu yang terbesar dan selalu positif. M1-nya sisanya, tapi negatif atau positifnya harus ngelihat dia single atau double kurvatur. Ya udah, terus habis itu ceritanya ini dari dimensi pun kita nggak tahu, kita harus desain kolomnya. Nah, kira-kira trial dimensinya seperti ini, pakai rasio tulangan 0,015, kira-kira dapatnya 350 gitu kan ya. Nah, tapi ini belum berhenti, lanjut lagi. Gabriel Vincent bisa ngomong bacain? 4. Periksa kelangsingan kolom. A. Kolom CD ACI 318M 08 10 10 11. LU-nya 6000 mm kurang 610 mm sama dengan 590 mm. 5390 mm. Dari tabel 5.1 didapat K sama dengan 0,77 sehingga R sama dengan 0,3 kali 350 mm sama dengan 105 mm. Kemudian K dikali LU bagi R sama dengan 0,77 kali 5390 bagi 105 sama dengan 39,5. 34 kurang 12 M1 dibagi M2 sama dengan 34 dikurang 12 dalam kurung buka kurung 51,2 bagi 126,4 sama dengan 38,9. Karena KLU
K kali LU bagi R lebih besar dari 34 kurang 12 M dikali M1 bagi M2, maka kolom CD adalah kolom langsing. Kolom D, B, kolom DE LU 7.300 mm kurang 610 mm sama dengan 6.690 mm. Dari tabel 5.1 didapat K sama dengan 0,86 sehingga R sama dengan 0,3 kali 350 sama dengan 105 mm. K kali LU bagi R sama dengan 0,86 kali 6.690 bagi 105 sama dengan 54,8. 34 kurang 12 kali M1 bagi M2 sama dengan 30 sama dengan 25,1. Karena K kali LU bagi R lebih besar dari 34 kurang 12 M1 bagi M2, maka kolom DE adalah kolom langsing. Ya, oke. Terima kasih, Gabriel Vincent. Nah, jadi ini kan ada peletakan ya di sini ya, makanya di sini tuh masuknya non-sway. Jadi kita pakai prosedur yang pertama nih, yang tak bergoyang ya. Lalu kan ini kan nyari LU, nyari K, nyari R, nyari batasnya. Nah, itulah yang dilakukan Gabriel Vincent tadi. Nah, jadi seperti ini kan ya. Jadi cek kedua kolomnya, kolom CD sama DE, gitu, LU-nya sekian, K-nya dapat sekian, jari-jari girasi sekian, sehingga KL per R sekian, sehingga ternyata termasuk kolom langsing, karena lebih besar dari 34 minus 12 M1 per M2. Sekali lagi nih M1 M2-nya udah ngelihat single kurvatur sama double kurvatur tadi ya, seperti yang udah dijelasin sama Lydia. Nah, lalu DE juga seperti itu caranya ya, sama gitu kan. Nah, ternyata baik DE maupun CD dua-duanya masuk kolom langsing. Kolom langsing portal tak bergoyang gitu ya. Terus ya udah kita lanjutin aja ini kan. Habis itu kan kita ngitung ini ya, M2 min, faktor perbesaran momen, nah gitu. Kita lanjutin. Ya, oke. Raden Aziz, bisa tolong bacain? Raden Aziz ada nggak? Enggak ada. Stephen Haley, bisa tolong bacain? Bisa, Bu. 5. Periksa momen minimum. Momen minimum kolom CD harus memenuhi. PU E min sama dengan 588 kali 15 ditambah 0,03 dikali 350 dikali 10 pangkat minus 3 sama dengan 15 kN. Momen aktual pada kolom M atas sama dengan 126,4 kN lebih besar daripada M min sama dengan 15 kN. Maka digunakan momen M2 sama dengan 126,4 kN. Momen minimum kolom DE harus memenuhi. PU E min sama dengan 360 dikali 15 ditambah 0,03 dikali 350 dikali 10 pangkat minus 3 sama dengan 9,2 kN. Momen aktual pada kolom M atas sama dengan 93 kN lebih besar daripada M min sama dengan 9,2 kN. Maka digunakan momen M2 sama dengan 93 kN. 6. Menghitung EI. Karena tulangan kolom belum diketahui, maka digunakan persamaan EI sama dengan 0,4 dikali EC dikali IG
per 1 ditambah beta D. Ya, oke. Terima kasih, Steven. Nah, jadi habis itu kita cek ya M2-nya ini apakah lebih besar dari M2 minimum gitu kan ya. Nah, M2 minimumnya ternyata oh ya jauh ya. Jadi ya udah berarti kita pakai M2 yang sebelumnya, yang udah dihitung sebelumnya, yang udah dihitung sama Lydia sebelumnya. Nah, terus habis itu kita ngitung EI buat ngitung PC berarti ya, buat ngitung PC nih gitu. Nah, EI-nya benar-benar nggak cuma EI yang benar-benar E kali I gitu, tapi 0,4 EC IG per 1 plus beta D gitu kan. Nah, ya oke, kita mungkin lanjutkan. Carisa bisa mau bacain? Bisa, Bu. EC sama dengan 4700 akar FC sama dengan 21019 MPa. IG sama dengan 1/12 dikali 350 pangkat 4 sama dengan 1250,52 dikali 10 pangkat 6 mm pangkat 4. 0,4 EC dikali IG sama dengan 10.513,87 dikali 10 pangkat 9 Newton milimeter kuadrat. Kolom CD. Beta D sama dengan 1,2 dikali 350 per 588 sama dengan 0,714. EI sama dengan 10513,87 dikali 10 pangkat 9 per 1 ditambah 0,714 sama dengan 6134,11 dikali 10 pangkat 9 nmm kuadrat. Kolom DE, delta BD sama dengan 1,2 dikali 220 per 588 sama dengan 0,733. EI sama dengan 10.513,87 dikali 10 pangkat 9 per 1 ditambah 0,733 sama dengan 6066,86 dikali 10 pangkat 9 nmm kuadrat. Ya, oke, terima kasih Carisa. Jadi di sini benar-benar nggak cuma E kali I dari kolomnya gitu ya. Jadi tetapi EI-nya itu sebesar rumus ini sih. Jadi kita harus ngitung dulu IG-nya, ngitung EC, jangan lupa dikali 0,4, terus dibagi 1 plus beta D gitu ya. Jadi bukan benar-benar modulus dikalikan inersia gitu, tapi ada adjustment di sini. Nah, jadi ini modulus sekian, inersia gross sekian. Nah, ini 0,4 modulus inersia gross-nya jadinya segini gitu kan. Nah, nanti akan dibagi dengan 1 plus beta D yang bawah ini ya. Nah, jadinya dapatlah EI-nya itu yang udah di-adjust, yang nggak cuma E kali I gitu maksudnya. Itu untuk CD adalah 6134, untuk DE adalah 6066 kali 10 pangkat 9. Nah, terus habis itu masih berlanjut ya, masih berlanjut. Rian Anggono bisa mau bacain? Menghitung faktor panjang efektif. Panjang efektif dapat dihitung dengan menggunakan tabel 5.1 seperti pada poin 3. Pada poin ini akan ditunjukkan perhitungan panjang efektif dengan menggunakan nomogram pada gambar 5.4. Pada prakteknya hanya diperlukan menghitung dengan satu cara. Untuk menentukan rasio kekakuan kolom, C sama dengan sigma EC kali IC per LC dibagi EB kali IB per LB. Berdasarkan ACI 318M 08/812.3, lebar efektif plat tidak sama dengan 2275. Berdasarkan ACI 318 08/10/10/411 IC C itu sama dengan 0,7 IG plus sama dengan 875,36 kali 10 pangkat 6 mm pangkat 4. IB itu sama dengan 0,35 IG plus sama dengan 5,27 kali 10 pangkat 9 mm pangkat 4.
Ya, oke, terima kasih. Nah, jadi buat ngitung K itu kita harus ngitung psi ya, psi A sama psi B itu buat masuk ke nomogram, sehingga ya mau nggak mau harus nyari ini psinya dulu gitu. Nah, jadi ini EC per IC dibagi LC dibagi EB IB per LB. Jadi C adalah kolom, B adalah balok gitu ya. Nah, di sini itu harus ngitung lebar efektif pelat dulu. Nah, ini sebenarnya dicoret karena kurang sesuai. Jadi kalian buka aja slide seperti kalian ngitung lebar efektif pelat yang awal-awal ya, yang slide pelat yang awal. Jadi sebenarnya ini tuh boleh ngeklaim berapa sih di sini kan, gitu kan. Ini kan harusnya ini aja ya, ini aja kan. Jadi ini kurang tepat di bagian situ aja. Nah, jadi intinya adalah kita mau cari ini nih, berapa lebar efektif yang bisa diklaim di sini. Gitu. Nah, terus habis itu inersia kolom juga nggak bisa pakai inersia, benar-benar inersia kolom gitu, tapi pakai 0,7 dari inersia gross kolomnya. Kalau inersia balok juga pakai 0,3 dari inersia gross baloknya gitu. Ini juga ada di slide yang minggu lalu, yang sebelum kita liburan. Ya, oke, kita lanjutin ya buat nyari si psi ini. Steven Juniarto bisa mau bacain? Bisa, Bu. A kolom DE dengan EC sama dengan EB, maka rasio kekakuan di titik E dan D adalah si E sama dengan EC dikalikan dengan 875,36 dikalikan 10 pangkat 6 per 7.300 dibagi EB dikali 5,27 dikali 10 pangkat 9 per 7.600 sehingga diperoleh si E sama dengan 0,173. Kemudian untuk si D sama dengan EC dikalikan dengan 875,36 kali 10 pangkat 6 per 5.665 ditambah EC dikalikan 875,36 dikalikan 10 pangkat 6 per 7.300 dibagi EB dikalikan 5,27 dikali 10 pangkat 9 per 9.100 sehingga diperoleh si D sama dengan 0,472. Dari nomogram pada gambar 5.4 didapatkan faktor panjang efektif K sama dengan 0,625. Untuk kolom CD menggunakan persamaan 5.17 diperoleh dengan rumus psi sama dengan 4 dikalikan EC dikalikan IC per LC dibagi IF KS sehingga momen inersia dari daerah kontak antara pondasi dan tanah untuk IF sama dengan 1/12 1200 pangkat 4 sama dengan 172,8 dikali 10 pangkat 9 mm pangkat 4. Sehingga psi C sama dengan 4 dikalikan 21.019 dikalikan 875,36 dikali 10 pangkat 6 per 7.300 dibagi 172,8 dikali 10 pangkat 9 dikali 0,0472. Sehingga diperoleh psi C sama dengan 1,24. Dari nomogram pada gambar 5.4 didapat K sama dengan 0,71. Ya, oke. Terima kasih, Steven. Nah, jadi kita tadi ya, jadi ini kita preparation buat ngitung psinya. Nah, sekarang kita udah bisa ngitung psi. Ini sekali lagi, ini tolong pakai ini gitu ya, maksudnya disilang gitu. Nah, terus habis itu kita bisa ngitung psinya gitu. Nah, ini intinya adalah psi-psi di ujungnya gitu kan ya. Nah, DE ini kan memang ada ujungnya ya. Ini kan E itu join, D itu join. Jadi dua-duanya ada psi gitu kan ya. Ini makanya ngitung psi E sama psi D. Nah, sedangkan kalau kolom DC itu ada psi D, di bawahnya langsung pondasi gitu. Nah, jadi kenapa ini ngitung psi E 0,173, psi D sekian, lalu masuk ke nomogram, jadi harus dikombinasikan dengan slide yang minggu lalu berarti ya, dapat K-nya sekian. Jadi bisa dari monogram, bisa dari rumus ya, kan ada rumusnya juga. Nah, terus buat yang kolom CD itu jadi psinya cuma 1 ya, gitu kan ya. Nah, jadi psinya cuma 1, dapatnya segini gitu, satunya tuh langsung pondasi, ini kan ya, langsung pondasi gitu, sehingga didapat K-nya 0,71.
Masih 2 slide lagi nih, bentar lagi ya. Yeremia bisa melompat? Bisa, Bu. 8. Hitung faktor perbesaran momen dari persamaan 5.21. MC sama dengan delta NS kali M2. Di mana persamaan M22 menyatakan delta NS sama dengan CM per 1 min PU per 0,75 PC lebih besar sama dengan 1,0. A. Kolom CD. Faktor momen ekuivalen dari persamaan 5.52 CM sama dengan 0,6 tambah 0,4 dikali minus 51,2 per 126,4 sama dengan 0,438. Yang lebih besar sama dengan 0,4. Gaya aksial kritis PC sama dengan Pi kuadrat kali EI per KLU dikuadratin sama dengan Pi kuadrat dikali 6134,11 kali 10 pangkat 9 per 0,7 kali 5390 dipangkatin 2 sama dengan 35.147.333 Newton. Maka delta NS sama dengan 0,43 per 1 minus 588 per 0,75 dikali 3.514,7 sama dengan 0,564 yang kurang dari sama dengan 1,0. Ya, oke. Jadi tibalah kita ke tujuan kita ya. Jadi kalau yang namanya portal tak bergoyang, sebenarnya tujuan rumus kita cuma kayak gini nih, sekali lagi. Jadi cuma sedikit ini sebenarnya. Nah, akhirnya kita bisa dapat nih momen desain yang harus kita gunakan gitu ya. Kita nggak bisa cuma ngedesain di M2, harus diperbesar ceritanya gitu. Nah, terus ya ini rumusnya delta NS harus lebih besar sama dengan 1. Nah, Yeremia tadi udah ngitung buat kolom CD nih. Buat kolom CD, CM-nya 0,438, PC-nya 3514733 gitu ya. Nah, maka delta NS-nya 0,564 nih gitu. Ini ternyata kurang sama dengan 1 ya, berarti harus pakai 1. Ya berarti ternyata nggak ada amplifier berarti ya, gitu. Nah ini kan, nah ini jadi nggak ada amplifier. Ya oke. Buat kolom selanjutnya juga lanjutannya, Evnus bisa tolong bacain? Bisa, Bu. MC sama dengan 1 kali 126,4, hasilnya 126,4 kN/meter. Kemudian kolom CD didesain terhadap momen yang digunakan untuk perencanaan. Adalah PU sama dengan 588 kN dan MC sama dengan 126,4 kN/meter. Kolom DE. Faktor momen ekuivalen dari persamaan 5.52 CM sama dengan 0,6 ditambah 0,4 dikali 69,2 per 93. Dapatkan hasilnya 0,9 yang lebih besar daripada 0,4. Gaya aksial kritis. PC sama dengan V kuadrat dikali E dikali per KLU kuadrat. V kuadrat dikali 6066,86 dikali 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat minus 3. Kemudian dibagi 0,86 dikali 6.690 pangkat 2. Kemudian dapatkan hasilnya 1.809 kN. Maka sigma NS sama dengan 0,9 per 1 dikurang 360 per 0,72 dikali 1.809. Yang dapatkan hasilnya 1,225 yang lebih besar daripada 1. Maka faktor pembesaran momen adalah 1,225 sehingga MC sama dengan 1,225 dikali 93 yang dapatkan hasilnya 113,9 kN/meter. Kolom CD didesain terhadap momen yang digunakan untuk persamaan adalah PU sama dengan 360 kN dan MC sama dengan 113,9 kN/meter. Demikian, Bu. Oke, terima kasih Evnus. Nah, jadi ini kita tadi ya CD. Bentar, CD. Nah, ini kan CD kan sebenarnya masuk kategori kolom langsing, DE juga masuk kategori kolom langsing. Tetapi tadi Yeremia tadi ya ngitungin buat CD, ternyata
ternyata pembesarannya itu 0,564. Jadi harus 1 kan berarti ya. Nah, jadinya 1 itu berarti sama aja dengan nggak ada perbesaran momen sebenarnya. Pasti pakai momen yang apa adanya. Nah, lalu FNUS melanjutkan buat kolom DE gitu kan ya. Nah, ini CM-nya 0,9, PC-nya 1809, delta NS-nya ternyata 1,225, sehingga membesar 22%-an lah ya, gitu momennya. Jadi momen yang lama itu nggak bisa kita pakai, kita harus ngedesain kolomnya di 113,9. Nah, jadi seperti itu. Ini berarti, coba kita lihat ya dari gambar. Nah, berarti ini tadi yang ini Yeremia tadi ternyata nggak ada perbesaran momen berarti ya mungkin karena apa ya, ini juga 6 meter langsung ininya juga langsung fondasi, mungkin itu juga berpengaruh ya. Nah, lalu untuk yang DE sendiri ternyata ada perbesaran momen ya, ini kan hampir ya 7,3 lah, itu 3 meter. Ternyata ada perbesaran momen sekitar 22%-an gitu ya. Jadi ya udah, jadi nggak bisa nih kita desain di momen yang ini gitu ya, pakai yang tadi berapa tadi? 113,9 gitu. Jadi kita nggak bisa desain di 93 gitu. Nah, jadi 113,9 ini yang kita desain ke diagram interaksinya. Jadi pakai vektor 1, bikin diagram interaksinya. Nah, ini harus masuk di diagram interaksinya atau pakai SP kolom gitu ya. Nah, jadi seperti itu tuh gitu. Jadi ternyata memperbesar meningkat 22% gitu ya. Jadi sekali lagi kalau ternyata meningkat nah ini batasnya kan 2 ya. Kalau ternyata meningkat 2 kali lipat, itu sebaiknya kolomnya harus direvisi gitu ya, ukurannya mungkin kurang gede. Nah, tetapi dengan kolom 350 kali 350 tadi ternyata meningkatnya cuma 22%-an gitu ya. Berarti nggak perlu kolomnya direvisi, tapi desain momennya lebih besar gitu sih. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Bu, ingin bertanya itu berarti untuk yang fondasi tadi tuh emang udah pasti nggak bakal ada perbesaran momen ya, Bu? Belum tentu sih, tetap harus dicek ke panjangnya juga kan ya. Kalau ini kan tadi panjangnya emang mungkin relatif lebih, dia panjangnya lebih rendah daripada yang benar-benar tak terjepit di bawah gitu kan. Ini kan lebih rendah gitu. Nah, mungkin itu juga salah satu faktornya gitu. Lalu di sini kan ada pondasi gitu kan. Kalau kemarin kan pesi yang infinite, pesi yang infinity itu berarti bebas ya kalau nggak salah. Nah, itu kan berarti ngefek kalau di pondasi sendiri pasti akan ngefek ke pesinya sendiri gitu. Sebenarnya itu sih mempengaruhi. Oh, berarti tergantung panjang kolomnya juga ya, Bu? Tergantung. Oh iya. Oh, baik, Bu. Oke, ada lagi nggak? Lupa, bentar saya buka lagi ya yang itu. Tadi saya bilang saya bilangnya kebalik nggak ya? Jadi yang infinite, yang full fixity yang 0 berarti, yang infinity yang iya benar berarti. Kalau infinity berarti bebas ya. Kalau pesinya infinity dia tuh menuju bebas gitu. Tapi kalau dia ada
jepitan dan jepitannya full gitu ya, full fixity, itu psi-nya jadi 0. Ya ini secara nggak langsung pasti ngefek ke situ sih. Gitu. Oke, terus ya udah paling gitu sih. Ada lagi pertanyaan? Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan intinya adalah kalau hati-hati dengan kolom langsing, momennya bisa membesar dan yang penting kita itu udah mengantisipasi pembesaran momen tersebut gitu ya. Jadi desainnya juga terhadap momen yang udah membesar. Tapi sekali lagi ada kasus-kasus tertentu yang dia udah dikategorikan poor design lah, udah jadi perbesaran momennya udah menjadi gone wrong gitu. Jadi kita nggak bisa, sebaiknya sih kita revisi gitu, seperti itu. Itu aja sih intinya. Terus ya ini berarti example-nya ini ya apa namanya untuk yang non sway gitu. Tapi bisa nanti kalau misalkan soalnya bergoyang bisa gunakan aja prosedur yang portal bergoyang. Ini tadi yang udah kita lakukan, ini kebetulan contohnya adalah non-sway, di mana di sini ada perletakannya gitu, ada jepitan untuk menahan sway. Oke, nggak ada pertanyaan lagi. Nggak ada. Nggak ada pertanyaan. Kalau nggak ada tugas ya, ada tugas dikumpulin besok maksimal jam 10. Jadi silahkan dicoba. Jadi dari slide hari ini dan juga slide sebelumnya gitu ya, coba dikerjakan materi kolom langsing ini gitu. Untuk biar kalian mendapatkan kualifikasi tertentunya lah ya buat mendesain kolom langsing ini gitu. Oh biasanya parameter yang paling penting bagian sini, lalu dalam prosesnya itu perlu memperhatikan yang ini dan seterusnya gitu ya. Oke. Ada ini nggak pertanyaan lagi? Nggak ada. Ya udah kalau gitu itu aja kuliah hari ini, terakhir hari ini, dan juga tugas terakhir juga gitu ya, ditunggu besok jam 10 di IDE. Lalu nanti ujiannya juga akan lewat IDE juga sesuai dengan jadwal seperti itu. Terus ya paling itu aja pesan saya. Mungkin ini pertemuan terakhir ya, jadi ya terima kasih atas 1 semester ini gitu. Akhirnya udah akan selesai. Lalu pesan saya sih selalu ya kalau misalkan di kelas-kelas lainnya coba pertanyakan apapun itu gitu ya, karena sekali lagi yang diharapkan dari kalian itu adalah pola berpikirnya gitu, karena sekali lagi saya nggak tahu kalian akan tetap di sipil atau enggak, tetapi pola pikir sarjana itu sangat lebih berharga gitu. Jadi kalian apapun masalahnya kalian bisa menghadapinya. Terus saran saya juga kalau misalkan setiap ada tugas ada apa ya, ada apapun yang dikasih sama dosennya gitu, atau siapapun lah ya mentor kalian, nggak harus dosen sih. Nah itu misalkan kalian dikasih task sesuatu, itu coba kerjain aja gitu, karena pasti ada kualifikasi tertentu yang diharapkan setelah kalian mengerjakan itu gitu. Entah kalian menjadi lebih aware, lebih mawas, lebih ngerti, lebih dapat understanding-nya, lebih dapat pola berpikirnya, alurnya, atau apapun itu gitu. Bahkan mungkin hanya sesimpel
dapat experience-nya, misalkan pernah merasakan misalkan. Nah, tapi ada kualifikasi yang akan kalian dapatkan kalau kalian udah mengerjakan yang mereka berikan lah ya, entah itu dosen atau mentor ataupun itu. Ya, itu aja gitu. Pokoknya kalau misalkan dikasih sesuatu, jangan lupa di itu ya, jangan lupa dipertanyakan gitu, sehingga kalau perlu, kalau misalkan itu di debat mentor atau dosennya silakan juga gitu. Pokoknya intinya kalian harus sekritis mungkin lah ya gitu. Oke, kalau nggak ada paling gitu aja kuliah kita udah